Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia Haris selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas B013. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai artikel Jurnal Pengungkapan Risiko Keamanan Siber Perusahaan Publik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Rahma Oktaviani, NPM 22013010221. Saya Befatia Janini dengan NPM 2201301008. Saya Ahmad Haidar Raffi dengan NPM 2201301102118. Saya Marina Bangkabean dengan NPM 2201301022. Saya Dwita Diajeng Syawalia dengan NPM 22013010227. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan pada artikel yang telah kita kaji. Maraknya data besar, transaksi online, dan proses otomatis dalam bisnis telah menyebabkan peningkatan insiden keamanan cyber yang menimbulkan risiko signifikan bagi perusahaan-perusahaan yang berkinerja buruk. Komisi Sekuritas dan Bursa yang dalam bahasa Inggris adalah Securities and Exchange Commission atau yang disingkat dengan SEC telah meningkatkan pengawasan terhadap pengungkapan keamanan cyber perusahaan publik sejak tahun 2011 dengan pedoman yang diterbitkan pada tahun 2011 dan telah diperbarui pada tahun 2018. Sebuah studi dari tahun 2007 hingga 2018 menemukan bahwa jumlah kata yang digunakan untuk mengungkapkan risiko keamanan cyber telah meningkat secara signifikan setelahnya. Pedoman tahun 2012 dengan lokasi pengungkapannya pada pengajuan formulir 10K sangat penting dengan item 1A faktor risiko menjadi lokasi yang paling sering digunakan. Pada studi ini juga telah ditemukan adanya penurunan keterbacaan atas pengungkapan selama bertahun-tahun dan peningkatan bahasa yang bersifat litigasi ketika membahas risiko asuransi dan insiden pelanggaran keamanan cyber. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam pengungkapan keamanan cyber meliputi paduan 2011, industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan insiden cyber sebelumnya. Selanjutnya, nah di sini ada latar belakang yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah keamanan cyber. Keamanan cyber adalah perlindungan sistem informasi dan komunikasi dari kerusakan, penggunaan tidak sah, atau eksploitasi. Perusahaan telah menghadapi risiko setiap hari dengan rata-rata 274 serangan cyber per perusahaan pada kuartal keempat tahun 2017. Serangan ransomware meningkat 4 kali lebih banyak dari tahun 2015 hingga 2016. Dengan 89% perusahaan melaporkan setidaknya satu insiden telah terjadi. Nah, pelanggaran keamanan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, kerugian reputasi, dan rusaknya hubungan antar pelanggan. Namun, kerugian langsung akibat pelanggaran seringkali tidak sepenting kerugian yang tersembunyi. Beberapa contoh pelanggaran keamanan cyber yang terkenal yaitu meliputi yang pertama ada pelanggaran cyber Equifax pada Juli 2017 yang menyebabkan pembobolan informasi pribadi sekitar 145 juta orang. Kemudian ada serangan ransomware WannaCry yang menjangkau N150 negara dan mengunci lebih dari 300.000 mesin pada Mei 2017. Yang terakhir ada pembobolan data Capital One pada Juli 2019 yang mempengaruhi 106 juta nasabah di Amerika Serikat dan Kanada. Selanjutnya, pengungkapan resiko penyalahgunaan cyber. Pentingnya pengungkapan risiko keamanan cyber bagi perusahaan publik, yaitu setelah terjadinya serangan cyber tingkat tinggi. Laporan ini menyoroti paduan yang telah dikeluarkan oleh SEC pada tahun 2011 dan paduan yang diperbarui pada tahun 2018, yang menekankan perlunya kebijakan prosedur dan informasi spesifik keamanan cyber yang komprehensif dalam pengungkapannya. SEC mengharapkan perusahaan untuk menyesuaikan pengungkapan mereka dengan risiko keamanan cyber spesifik mereka.
dan pengungkapan ini dapat ditemukan di berbagai bagian dari pengajuan 10K. Penggunaan bahasa dan keterbacaan dalam pengungkapan juga disoroti sebagai hal yang penting. Studi ini telah melampaui pengungkapan risiko keamanan cyber secara keseluruhan, namun juga mengeksplorasi berbagai jenis, lokasi, dan linguistik dalam pengungkapan risiko keamanan cyber yang dapat menginformasikan persepsi dari investor dan mempengaruhi volume perdagangan, volatilitas imbal hasil saham, dan revisi perkiraan analis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Nah, di sini penelitian ini berfokus pada 6 komponen pengungkapan isi. Yang pertama adalah resiko terkait gangguan layanan atau operasi yang mengacu pada resiko insiden keamanan cyber yang mengarah pada penolakan layanan dan mengancam ketersediaan sistem dan proses yang mendukung operasi bisnis reguler. Dan yang kedua adalah resiko terkait hilangnya data, yaitu mengacu pada resiko yang terkait dengan hilangnya informasi rahasia, termasuk data keuangan perusahaan, data kepemilikan, informasi identitas pribadi, serta data pembayaran dan kartu kredit. Komponen yang ketiga adalah risiko yang terkait dengan biaya yang tidak mencukupi untuk cakupan asuransi keamanan cyber. Yang keempat ada komponen yang keempat adalah risiko terkait potensi peraturan baru. Komponen yang kelima adalah pengungkapan insiden cyber. Komponen keenam adalah prosedur keamanan cyber. Selanjutnya ada variabel dependent. Variabel dependent yang digunakan dalam artikel ini menggunakan 3 model regresi terpisah untuk menguji faktor-faktor yang mungkin mendorong. Yang pertama, ada jumlah total kata yang digunakan untuk mengungkapkan resiko keamanan cyber. Jumlah total kata yang digunakan untuk mengungkapkan resiko keamanan cyber dalam 10K perusahaan adalah hitungan elektronik dari kutipan teks dari pengajuan 10K yang berisi berbagai pengungkapan keamanan cyber. Yang kedua adalah keterbacaan pengungkapan risiko keamanan cyber. Artikel ini menggunakan indeks konsensus keterbacaan yang dihitung melalui paket TextStat Python sebagai ukuran keterbacaan pengungkapan risiko keamanan cyber. Indikator seperti jumlah kata per kalimat, jumlah karakter per kalimat, dan jumlah suku kata per kata merupakan dasar untuk menghitung sebagian besar indeks keterbacaan. Yang terakhir ada variabel dependent ketiga, yaitu bahasa hukum yang digunakan dalam pengungkapan risiko keamanan cyber. Nah, variabel ini menggunakan jumlah kata-kata yang bersifat litigasi dibagi dengan jumlah total kata-kata dalam pengungkapan keamanan cyber. Keterbacaan dan jumlah kata-kata yang bersifat litigasi merupakan dua elemen penting ciri kebahasaan yang mencerminkan kejelasan dan pemahaman teks. Next. Kemudian ada variabel independent. Manajer mengungkapkan informasi spesifik kepada pemangku kepentingan untuk menyampaikan sinyal yang tepat tentang kinerja atau upaya mereka di bidang terkait. Teori keagenan menyatakan bahwa manajer akan mengungkapkan informasi kepada pemangku kepentingan untuk menunjukkan bahwa mereka bertindak demi kepentingan terbaik. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan dalam 10K, termasuk yang pertama ada faktor spesifik perusahaan dengan 6 variabel independen, yaitu ukuran, profitabilitas, risiko keamanan cyber yang spesifik, pergantian auditor, perubahan eksekutif, dan rasio aset yang tidak berwujud. Yang kedua ada faktor terkait industri dan lingkungan dengan 2 variabel independen meliputi industri dan indeks risiko. Yang terakhir ada regulasi dengan 2 variabel independen, yaitu SIG 2011 dan SEC 2018. Nah, yang kemudian ada ringkasan pertanyaan. Terdapat 4 ringkasan pertanyaan yang akan dibahas pada artikel ini. Yang pertama yaitu apa isi pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K? Yang kedua, apa saja lokasi pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K? Yang ketiga, apa linguistik pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K? Dan yang terakhir, faktor apa saja yang mendorong perubahan pengungkapan risiko keamanan cyber dalam pengajuan 10K? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode dari yang pertama adalah pemilihan sampel.
Perusahaan-perusahaan dalam 7 kelompok industri GIJS yang dipilih diberi peringkat berdasarkan ukuran, yaitu total aset dan penjualan, dan kemudian dikelompokkan ke dalam kuartil. 4 perusahaan dipilih secara acak dalam setiap kuartil. Proses ini menghasilkan 6 perusahaan per kelompok industri setiap tahunnya. 112 entitas untuk 7 kelompok industri setiap tahunnya, dan total 1.344 observasi untuk 7 kelompok industri. Lalu yang kedua adalah alat dan metode pengkodean. Bagian pertama dari penelitian ini menyelidiki tren dan pola pengungkapan keamanan cyber, lokasi dan karakteristik linguistik. Untuk mengidentifikasi konten dan lokasi pengungkapan, pertama-tama kami mengunduh laporan 10K dari setiap perusahaan dalam sampel kami. Selanjutnya kami mengekstrak pengungkapan keamanan cyber secara manual dan mengunggahnya ke aplikasi Atlas.ti. Untuk mengidentifikasi ciri kebahasaan, untuk menganalisis ciri kebahasaan termasuk keterbacaan dan penggunaan bahasa yang sah. Kami menggunakan pendekatan sekumpulan kata untuk mengukur frekuensi kata dalam bahasa yang bersifat litigasi berdasarkan kamus yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga adalah faktor yang berhubungan dengan pengungkapan. Bagian kedua dari penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mendorong praktik pengungkapan keamanan cyber selama periode penelitian. Berdasarkan sebelumnya, literatur kami mengidentifikasi beberapa variabel yang berpotensi mendorong praktik pengungkapan keamanan cyber, termasuk industri, indeks risiko keamanan cyber, kinerja perusahaan, insiden pelanggaran keamanan cyber, ukuran perusahaan, dan presentasi aset tak berwujud. Kami membangun 3 berikut ini model empiris untuk menguji kemungkinan pendorong pengungkapan keamanan cyber, yang bisa dilihat sebagai berikut. Lalu kita masuk ke hasil. Yang pertama, pengungkapan isi, lokasi, dan linguistik. Kami mengamati bahwa perusahaan menggunakan relatif sedikit kata dalam laporan 10K mereka untuk menggambarkan risiko kurangnya cakupan asuransi untuk risiko keamanan, kemungkinan pendorong pengungkapan keamanan cyber yang sebesar 2,94%. Alasan renjahnya pengungkapan risiko asuransi cyber mungkin terkait dengan fakta tersebut bahwa banyak perusahaan Amerika Serikat tidak memiliki perlindungan asuransi cyber. Asuransi keamanan cyber membantu perusahaan untuk mengalihkan sebagian dari potensi risiko dan paparan yang terkait dengan insiden keamanan cyber. Lalu kita akan masuk ke pola dan tren lokasi pengungkapan, di mana perusahaan mulai menggunakan pernyataan berwawasan ke depan untuk mengungkapkan risiko keamanan cyber pada tahun 2011, dan penggunaannya terus meningkat dari tahun 2011 hingga 2018. Lalu tren bidang konten dan keterbacaan, di mana terdapat tren peningkatan tahunan yang signifikan secara statistik dalam pengungkapan informasi semua area konten kecuali bagian risiko peraturan dan bagian prosedur. Lalu tren bidang konten dan kerjaan, terdapat peningkatan yang signifikan dalam penggunaan bahasa hukum untuk pengungkapan risiko asuransi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini selanjutnya ada pola dan tren lokasi pengungkapan. Seperti kita lihat pada tabel, di sini tabel menunjukkan tentang lokasi pengungkapan resiko keamanan cyber dari tahun 2007 hingga 2018. Dari tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa hal ini menunjukkan bahwa butir 1A, faktor risiko, merupakan item yang paling banyak diungkapkan sepanjang periode penelitian pada 2007 sampai 2018. Perusahaan jarang mengungkapkan risiko keamanan cyber pada barang saku, angka 7 dan angka 8. Butir 1A telah dikritik karena memberikan bahasa boilerplate yang terlalu samar untuk dapat dipahami oleh para investor. Pada umumnya, dalam konteks tersebut, panduan SEC 2018 telah secara khusus disebutkan bahwa perusahaan harus menghindari bahasa yang biasa-biasa saja dan fokus kepada informasi spesifik yang berguna bagi investor dalam pengungkapan risiko keamanan cyber mereka. Next. Baik, di sini selanjutnya ada tren di bidang konten dan keterbacaan. Di sini dalam menggunakan analisis regresi linear untuk menguji tren pengungkapan risiko keamanan cyber dari tahun 2017 hingga 2019 dengan total jumlah kata keterbacaan dari bahasa yang sah sebagai variabel independen. Hasilnya itu menunjukkan bahwa terdapat tren peningkatan tahunan yang signifikan secara statistik dalam pengungkapan informasi semua
acara konten kecuali bagian risiko, peraturan, dan bagian prosedur. Jumlah kata yang digunakan untuk mengungkapkan keamanan cyber, risiko, peraturan, dan prosedur keamanan cyber tidak menunjukkan perubahan signifikan selama bertahun-tahun. Dan yang terakhir adalah tren penggunaan bahasa yang bersifat litigasi. Risiko litigasi disebutkan dalam panduan 2011 dan panduan 2018, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam penggunaan bahasa hukum untuk pengungkapan risiko asuransi, dan insiden pelanggaran keamanan cyber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong perubahan dalam praktik keterbukaan. Nah, faktor tersebut kita ambil dari 3 model itu. Model pertama, mengalami peningkatan jumlah kata yang digunakan dalam pengungkapan risiko cyber pada tahun 2007 hingga 2018, di mana didorong oleh faktor industri seperti layanan konsumen, perangkat lunak, dan juga perbankan. Untuk model kedua, ada perubahan eksekutif dalam pendidikan formal untuk memahami keamanan cyber pengungkapan risiko. Nah, selain itu, proporsi aset yang tidak berwujud itu tingkat aset tidak berwujud yang tinggi memudahkan dalam membaca pengungkapan risiko. Kemudian untuk model yang ketiga yaitu entitas yang lebih bergantung pada teknologi informasi untuk rantai pasokannya dan produk-produk tampaknya menggunakan teknologi yang jauh lebih sadar hukum, bahasa, dan dalam pengungkapan risiko keamanan cyber mereka dibandingkan dengan entitas yang kurang bergantung pada teknologi informasi. Selanjutnya, baik, berdasarkan analisis artikel kami tadi dapat disimpulkan pada 3 poin ini. Yang pertama, pada panduan 2011 memainkan peran penting dalam menentukan pengungkapan keamanan cyber perusahaan. Nah, peningkatan pengungkapan keamanan cyber yang diukur dengan jumlah keseluruhan insiden keamanan di Amerika Serikat, ukuran entitas bisnis, dan insiden keamanan cyber sebelumnya. Nah, untuk poin yang kedua, seiring berjalannya waktu, pengungkapan keamanan cyber sulit dibaca. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis regresi berganda yang menyatakan bahwa pengungkapan semakin sulit dibaca karena bertambahnya ukuran perusahaan dan mudahnya dibaca sebuah pengungkapan itu setelah eksekutif berganti. Kemudian untuk yang poin terakhir yaitu risiko litigasi yang dicantumkan dalam panduan 2011 dan 2018 menunjukkan bahwa peningkatan yang signifikan secara statistik itu dalam penggunaan bahasa hukum yang mencakup insiden asuransi dan insiden dunia maya. Ya. Baik, sudah berada di akhir presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.